SPT Badan itu adalah SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak badan. Siapa wajib pajak badan? Yaitu biasanya perseroan Jadi nggak terbatas. salah langkah dan perusahaan juga tetap aman ya. Itu dia dong. Ini gajinya naik ini Pak. Saya ACC aja. Komanditar kalau itunya bahasa Indonesia. Persebutan komuniter bahasa Indonesianya Kalau gitu. bahasa Belandanya nggak tahu itu. Pokoknya itu perkumpulan perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih ke podcast kita, podcast Pondok Bajak bersama Kang Agus. Oke. Jemaah gimana jemaah? Sehat. Semuanya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Ini mendekati SBT semakin stres. Ini memang jemaah kita, memang jemaah militan yang sudah terlatih. Terlatih. Apalagi ini di bulan puasa, teman-teman di rumah gimana puasanya? Udah ada yang bolong berapa? Aki, puasa gimana? Aki? Amin. Aman. Jadi Gitu amin. sih tadi. Ini habis wudu. Aduh, Masya Allah. Masya keren Allah, lah Masya minyak Allah. goreng. Iya bener nih. Habis suci kamu ya. Oke. Langsung aja nih, kita bakal bahas apa nih Nanda? Bakal bahas topik yang bikin deg-degan tiap akhir tahun nih. Waduh. Bakal bahas tentang pelaporan SPT. Nah, SPT, terutama SPT Badan ini. Ya, ini SPT badan. jadi di sini kita langsung diajarin sama Maha Guru. Wih, Kang Agus dan Maha Guru Aki. Kanan atas bawah. Maha Guru Universitas Suara Pajak. Alhamdulillah. Bener. Lagi langsung bisa dimulai aja. Iya. Agus. Eh, Kayak dulu dong SPT Badan tuh apa gitu Bang. SPT Badan itu adalah SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak badan. Siapa wajib pajak badan? Yaitu biasanya perseroan terbatas, firma, CP. CP itu kepanjangannya apa ya? Kurikulum vitae. Apa lagi? Persekutuan komanditar kalau itunya bahasa Indonesia. Persebutan komuniter bahasa Indonesianya Kalau gitu. bahasa Belandanya nggak tahu itu. Pokoknya itu perkumpulan perdata ya, kalau biasanya ada sebagian juga menyebutnya seperti itu. Tapi tujuannya untuk profit ya. Oke. Ini tujuannya untuk profit. Jadi SPT Badan itu kan karena dia didirikan untuk mendirikan usaha sehingga diwajibkan membuat laporan keuangan. Nah, sekarang di Kortek itu laporan keuangan itu tidak diupload. Kalau sebelumnya diupload aja. Jadi kita sudah bikin nih di laptop, di komputer kantor, laporan keuangan sudah ada, tinggal dibuatkan PDF nanti diupload. Dulu gitu aja Pak. Dulu gitu aja, Berarti nanti mudah. Dicek sama orang pajaknya gitu. Nah, dilihat Oke. PDF-nya. Nah, sekarang di-input satu-satu. Di Kortek di-input satu-satu per mata akun. Per akun di-input satu-satu dan ada kertas kerja rekonsiliasinya. Nah, kalau dulu juga kalau yang biasa bikin SPT tahunan bikin juga sebenarnya rekonsiliasi tapi di Excel. Tidak di-upload di SPT. Cukup di kantor aja yang tahu. Kalau diperiksa nanti baru dikasih ke pemeriksanya. Tuh. Kalau video kita diupload di mana? YouTube, YouTube. betul. Berarti Nah. ada apa kertas kerja rekon Rekonsiliasi. Jadi ini rekonsiliasi itu menyesuaikan antara secara komersial dan secara fiskal. Karena tidak seluruh
perlakuan perpajakan itu sama dengan akuntansi ya. Secara umum pembukuan itu disusun berdasarkan standar akuntansi, tapi untuk kepentingan perpajakan standarnya itu atau ketentuannya itu berbeda dengan akuntansi. Nah, bukan berarti laporannya menjadi 2 atau 3. Laporannya tetap sama 1, tapi ada rekonsiliasi untuk kepentingan perpajakan. Itu tujuan rekonsiliasi. Jadi beda laporan menurut pajak, laporan menurut komersial. Menurut komersial ini perusahaan untung terus. Pas laporan pajak rugi terus. Nah, sama orang pajak ditanya, ngapain aja sih lu rugi terus? Pas dilihat, oh komersialnya untung nih. Iya. Nah, disinilah letaknya, nanti dijelaskan di kertas kerja rekonsiliasi perusahaan. Gitu kan, Pak? Yang sudah ada di Pembukaan layar, doang ya. yang sudah ada di layar kalian masing-masing ya, Pak. Ya? Iya. Bekerjanya. Jadi ini yang tampil di ini kan Excel ya. Nah, tapi nanti di Kortek juga seperti ini, ya kan? Ini tahap pertama Pak ya, tahap awal ya. Tahap awal Bikin yang kerja. harus diinput oleh wajib pajak badan untuk mau SPT tahunan ini dulu. Karena ini kerjaannya banyak banget. Apalagi kalau perusahaannya perusahaan besar, akunnya banyak. Nah, ini sesuatu banget. Sehari gak bakalan selesai. Nah, justru itu hadirnya kita di sini Pak, untuk membantu ini. Jadi bisa langsung hubungin aja Botes Consulting Indonesia. gitu ya. Gitu. Lanjut bagus. Jadi kolom pertama nomor akun. Ini nomor akun sudah disesuaikan dengan kontak ya? Belum, yang nomor pertama ini yang di kolom B ini nomor akun si perusahaan Pak. Oh iya. Tapi nanti di Kortek juga ada Betul. nomor akunnya. Nah itu di mapping lagi di kolom E Pak. Di kolom Nah itu E. akunnya akun konteks. Oh itu Kortek. Nah itu. Jadi kalau saya bilang sih ini remapping jadi nomor akun perusahaan ke akunnya konteks gitu. Nanti yang akan diinput di perusahaan, yang akan diinput di konteks itu ya nomor akun yang dari konteks ini yang kolom E. Gitu. Kalau ada akun lagi selain yang ada di Kortek, gimana? Dimasukin ke yang ada kan? Iya, pokoknya yang akun konteks ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, karena udah given, jadi kita harus menyesuaikan dengan akun yang ada di Kortek. Jadi pilihlah nama akun dan kode akun yang mirip atau sesuai. Gitu. Yang paling sesuai gitu. Walaupun namanya beda, nggak apa-apa, tapi maksudnya atau kelompoknya sama. Jadi kalau yang mapping ini misalkan ya Pak ya, kalau di perusahaan kan ada penjualan lokal gitu ya. Mungkin juga ada penjualan A, B, C gitu ya. Nah nanti itu digabung jadi satu, masukin ke penjualan domestik gitu loh. Misalnya di perusahaan ada penjualan toko 1, penjualan toko 2, atau penjualan Bandung, penjualan Surabaya, penjualan Jogja gitu ya. Nanti digabung menjadi penjualan lokal. Domestik gitu. yang 4002 itu. Gitu. Itu demikian juga sama biaya. Kalau misalkan kita ke bawah itu kan ada biaya banyak tuh. Biaya gaji. Nah, di perusahaan itu nomor akunnya 6001. Biaya gaji 002 tunjangan dan seterusnya. Nah, kalau di konteks digabung jadi 5331 masuk ke gaji tunjangan bonus honorarium. Gitu. Jadi langkah pertama ini ya remapping dari akunnya perusahaan, nomor akun perusahaan ke nomor akun yang ada di Kortek. konteks. Itu kalau yang di perusahaan di contoh ini ya, kepalanya 6, di Kortek kepalanya 5. 5, angka 5 maksudnya. 5311 gitu. Jadi nggak harus sama. Wah, ini di Kortek kok nggak ada yang kepala 6 gitu. Ya itu sesuaikan aja lah. Ya, betul. Disesuaikan aja teman-teman. Kalau nggak ada sesuai yang mirip ya Pak. Iya, yang tujuannya sama. Maksud dan tujuan akun itu sama. Itu. Lalu lanjut ke itu tentang pengelompokan ya. Tipsnya ada Pak Mbak? Tips. Ya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu kan kadang-kadang beda yang tadi kata Pak Agus bilang ya. Nah itu kalau misalkan
biaya usaha gaji di atas gitu kan, biaya usaha lainnya. Nanti di kita nggak ada nih di internal. Di perusahaan misalnya ada biaya marketing, adanya di biaya marketing Pak, biaya marketing dan promosi. Nah di sini kan nggak ada di konteks kan. Nah kalau menurut kami itu lebih baik itu tetap dimasukin ke biaya usaha lainnya. Jadi jangan sampai nanti dia ada misalkan ada di HPP, tapi karena kita nggak ada buangnya ke biaya lain-lainnya. Jadi seakan-akan walaupun di bawahnya sama netting, di net profitnya sama, tapi di komposisi di di harga pokok penjualan sama di biaya usaha lainnya beda Pak. Jadi usahakan kalau memang dia kelompok HPP ya tetap kelompok HPP. Kalau misalkan dia kelompok biaya usaha lainnya ya masukin ke biaya usaha. Jadi jangan sampai loncat-loncat yang harusnya HPP ke biaya usaha lainnya atau sebaliknya. Oh iya, satu lagi, ini akun-akun ini disesuaikan dengan pemilihan jenis usaha ya. Oh iya, jenis usaha. Tuh, jadi jangan salah milih jenis usaha di induk. Nah, di induk itu di induk SPT tahunan ya, bukan induk emak, bukan. Di lembar pertama SPT tahunan, induk itu lembar pertama, halaman pertama. Itu kita milih jenis usaha. Nah, gitu, jenis usaha ini nanti pengaruh ke nama akun ini. Ya, karena beda, perbankan akunnya beda. Asuransi akunnya beda. Dagang sama industri beda. Sama non profit juga ada Pak ya? Iya. Jadi yang pertama kita pilih di jenis usaha di bagian halaman pertama, di induk SPT. Konteksnya kan Pak. Ya, setelah kita masuk mau lapor ke SPT, konsep SPT lah, bikin konsep SPT. Tuh teman-teman, jangan sampai lupa biarnya perbankan di industri. Kalau kayak gitu gimana Pak? Kalau wis kadung, ya dihapus aja bisa kan? Dibikin ulang. Dan panik. Sepanjang belum dilaporkan, konsep itu bisa 1, 2, 3. Delete aja yang lama. Bisa. 99 kali kan Pak? itu pembetulan. Kalau ini nggak bisa ya Bang? Kalau konsep kebanyakan. Pusing sendiri. Gitu. Lanjut. Angka keduanya Pak. Berarti kanan. Lanjut. Itu, nah ini yang tadi penyesuaian antara akun di perusahaan dengan akun yang ada di Kortek. Kemudian kolom berikutnya adalah ada 2 kolom yang harus kita koreksi. 3 2 ya? Itu ya. Coba dikecilin paling. Lanjut lagi. Objek final ya. Lagi. Nah 3 Pak. Oh iya. Kita memisahkan. Jadi penghasilan di laporan keuangan itu kita bagi 3 ya. Betul. 1 penghasilan dan biaya. Ya. Yang termasuk objek pajak dan penghasilan dan biaya yang termasuk PPh yang dikenai final dan sisanya masuk ke tidak final atau non final. Nah, yang final itu harus lihat di jenis usahanya. Kalau biayanya sih ngikutin Pak ya. Ngikutin. Jadi apakah biaya tersebut terkait dengan penghasilan final atau bukan? Apakah biaya tersebut terkait dengan penghasilan yang bukan objek gitu. Tapi biasanya sih yang bukan objek nggak ada biayanya ya. Kayak warisan, hibah gitu ya. Nggak ada. Tapi kalau yayasan ada Pak? Oh iya. Geser Pak. Nggak ke kanan. Nah gitu. Ya, tetap 3 aja 3. Yang banyak itu terkait dengan final ya. Jadi ada usaha yang beberapa jenis usaha yang dikenai final. Satu perusahaan bisa jadi punya beberapa jenis usaha. Jadi misalnya kita punya 5 divisi, yang 2 divisi dikenai PPh final misalnya, yang 3 tidak. Berarti nanti kita belah di sini dari laporan keuangan internal kita belah. Ada yang dikenai final, ada yang tidak final. Mungkin properti gitu ya. Iya, misalnya persewaan gedung gitu, itu kan final. Terus dia juga menyewakan tanah. Ya diskotik. Stop. Kan bisa juga. Itu contohnya PTPN menyewakan tanah untuk wisata kayak di Lembang. Lembang. Oh, sewa apa ya? Itu sewa mereka ke PTPN.
Jadi informasi orang dalam, orang dalam. Satu Pak ya. Satu. Ternyata sebagian ya, tidak semua, sebagian PTPN itu penghasilannya lebih banyak dari sewa dibanding dari usaha pokoknya. Kenapa? Ya gitu. Jadi tanahnya itu banyak yang disewakan. Berarti nanti masuknya yang final penghasilan itu. Kalau tidak final contohnya? Yang dari usahanya itu dia misalnya perkebunan teh, ya industri teh, hasil penjualan teh itu bukan final, tidak final. Itu contohnya yang PTPN ya. Misalnya kita punya banyak properti, sebagian kita sewakan tanahnya, nah, ya itu berarti yang atas sewa tanahnya itu final, gitu. Itu banyak yang gitu. Jadi tujuannya ini sebetulnya kita mau dapat berapa sih sebetulnya profit dari yang non final sebetulnya Pak ya. Tujuannya itu. Gitu. Oh, tujuannya ini Pak. Iya, makanya dipisahin dulu nih, mana sih yang final? final. Omsetnya berapa, biayanya berapa, gitu. Terus yang non objek mungkin ada persumbangan. Nah, pendapatan sumbangannya berapa, biayanya berapa ya Pak ya. Nah, dulu kertas kerja ini nggak ada di Kortek, sekarang di Kortek. Jadi makanya sehari belum tentu selesai ngisinya. Iya Pak, saya juga ngeliatnya ruwet. Iya, makanya konsultannya mahal. Nah, Gitu ya. Nambah kerjaannya. Jadi yang banyak kolom ini nanti di Kortek ada kita temukan. Gitu. Makanya Gini. harus dulu ada kertas kerja ini supaya mudah nanti. Supaya mudah. Kalau mau minta kertas kerja ini gimana? Nanti kita di download aja di ini, di mana? Di mana ke download? Kita kasih linknya di deskripsi ya. Di deskripsi ya nanti. bayar tapi bayar. Editor nanti ini ya, Nih. bikinin linknya di deskripsi. Ini namanya PT 3 Lelaki Soleh. Masya Allah, Tiga lelaki soleh. Takbir. Allah. Masya Allah. Jamaah kita masih pada semangat. Lanjut, itu tahap kedua tuh. Pertama remapping, kedua memisahkan mana yang objek, mana yang bukan objek, mana yang final, mana yang tidak final. Gitu. Selanjutnya ya Pak Alinya tidur Pak. lanjut geser. Buat para sekarang kalau misalkan ada yang mau ditanya boleh ya jamaah-jamaah ya. Nah, ini ada penyesuaian koreksi. Kanan lagi, Pak. Penyesuaian fiskal. Nah itu kenapa ada kolom penyesuaian fiskal? Karena tadi ya, bahwa pembukuan itu memang disusun berdasarkan standar akuntansi. Sementara standar akuntansi itu kadang berbeda dan banyak perbedaannya dengan yang diatur di Undang-Undang PPH. Contohnya terkait dengan persediaan, terkait dengan penyusutan, itu banyak yang beda. Inilah yang mengakibatkan adanya penyesuaian fiskal. Penyesuaian fiskal ini ada positif, ada negatif. Istilah positif dan negatif ini dilihatnya dari kantor pajak. Positif itu karena nambah pajak. Berarti yang nilai orang pajaknya gitu Pak. Yang lihat orang pajak, istilah ini dari dulu begitu. Disebut koreksi fiskal positif. Kenapa positif? Karena nambah pajak gitu kan. Kalau mengurangi pajak negatif. Ya kan kalau buat wajib pajak masa sebaliknya, benar nggak? Ya. Mengurangi pajak karena positif. Betul. Jadi istilah ini bukan istilah dari kacamata wajib pajak, bukan dari istilah kacamata petugas pajak gitu. Kebalikan. Tahu dulu siapa yang bikin istilah. Ini nanti diisi Pak ya di kolom koleksi fiskal positif. Nanti contohnya itu biaya entertainment. Itu ada nggak contohnya Pak di bawah coba? Nah itu contohnya tuh biaya entertain. Terus koleksi positif. Biaya entertain boleh dibiayakan, tapi harus bikin daftar nominatif entertain. Ada di Kortek lampiran berapa gitu. Sekian. Lampiran sekian ada. Nah itu harus diisi. Isinya harus persis sama dengan biaya entertain. Misalnya di daftar nominatif entertain itu yang di list hanya 27 juta gitu. Padahal biaya entertain misalnya 300 juta.
Nah, berarti selisihnya itu dikoreksi gitu. Yang boleh diakui di biaya entertain itu yang ada daftar nominatifnya saja. Jadi kalau sama biaya entertain yang ada di pembukuan dengan yang di daftar nominatif ya semuanya boleh. Cuma masalahnya biasanya pada nggak mau apa tuh Pak? melaporkan di Daftar. daftar nominatifnya. Kan itu namanya tulis. Nah, karena namanya ditulis, nama jabatannya ditulis gitu kan. Iya. Itu jenis jadi jenis entertainnya di ini. terus di mana? Misalkan Iqbal, karaoke di sini misal. Harus karaoke ya Pak? Hah? Harus karaoke. Entertain, makan juga bisa. Jadi ada beberapa orang yang ketakutan informasi itu nyebar kemana-mana. Jadi lebih baik tidak dicantumkan, Tapi tidak nggak apa-apa, dilaporkan. Sebenarnya nggak apa-apa. Asal dikoreksi. Nggak apa-apa. Dulu waktu jadi pemeriksa, saya sering lihat daftar Sering, nominatif. Sing apa? Sering lihat daftar nominatif itu. Ada Pak? Ada. Dan yang Belum berseragam tahu dong, itu, iya, Wah, dia ini tulis. di sini gitu Bang. Ada di mana gitu kan. Nah, ya kita sekedar tahu aja. Aja CKPTW. YTTA. 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 Jadi apa? Nggak tahu. Beda generasi Mas Iqbal. Coba jelaskan. Hah? Yang Yang tahu-tahu tahu-tahu aja. aja. Oh. Disingkat. YTTA. Kaget saya. Emang apa Pak? Hah? Aku maniamu. Iya. Nah itu jadi ini dikoreksi fiskal. Bukan. Jadi entah kenapa dulu dibuat daftar nominatif, yang penting dibuat aja. Jadi nanti tidak diklarifikasi ke penerima. Selama ini Sebetulnya untuk tahu ini berhubungan sama 3M atau enggak. Mungkin begitu kali. Maksudnya 3M di mana nih Pak? 3M. Coba Mama, jelaskan. Mama. Lu pada ketawa lu. Bayar lu gua ngelawak sini. M itu biaya itu ada konsep di mana? Di pajak itu pajak. 3M. Biar untuk mendapatkan, menagih dan memelihara. Memelihara apa? Pak Iqbal? Memelihara penghasilan. penghasilan aman aja. Jadi ini tahap ketiga nih, rekonsiliasi fiskal. Iya. Jadi pilih-pilih biaya mana yang bisa dikurangkan dan mana yang tidak bisa dikurangkan menurut pajak gitu Pak ya. Nah, kalau bingung mana yang tidak boleh dibiayakan, lihat saja minimal apa yang diatur di pasal 9 Undang-Undang PPH. Jadi pasal 9 itu mengatur pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dibiayakan. Ya. Secara umum minimal itu. Bisa lihat di situ tuh. Lu bangkrut ngantuk atau gimana nih? Jangan salah Pak, ini jemaah yang ini. Oh iya. Pontianak. Dan di atas berarti. Nah nanti ini tinggal rekonsiliasi fiskal, nanti ada yang final dan enggak ya Pak ya. Nah, ini ada kodenya ini, kode Ini hal baru nih Pak? hal baru. Sebelumnya tidak ada. Nggak ada. Terus ada kortek doang Pak, adanya. Ada. Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya antara diisi dan tidak diisi Tidak mempengaruhi. tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi. Jadi ini hanya pengelompokan aja. Ya. Ini nanti dipilih ya, dipilih di pull, istilahnya menu pull down ya, di korteknya itu. Drop down. Hah? Drop down. Drop down apa Pull pull down? down. Pull down. Pokoknya dipilih lah, diklik itu nanti muncul seret ya. Yes. Kalau misalnya bingung, lain-lain aja. Pilih lain-lain. Gak apa-apa tapi itu Pak. Nggak apa-apa. Karena itu hanya buat kepentingan kantor pajak aja. Lanjut. Lanjut. Berarti step ke-4. Nah, ini nilai fiskalnya sisanya berarti Oh, tadi ya. Yang komersial dikurangi penyesuaian sama dengan Tanggung, bentar lagi. Tanggung, sebentar lagi. Boleh buka dulu, buka boleh, dulu. Jangan lupa. Bener. Ada baiknya kita membasahi tenggorokan dulu. Monggo jemaah. Gue udah basah. Udah. Udah bahasa Pak. Ini Nggak bisa dikat nih yang ini. Nggak bisa dikat. Aduh. Nah, ini kalau kolom penyesuaian fiskal tadi berarti sisanya ya.
Yang komersial dikurangi penyesuaian. Kalau koreksi positif berarti mengurangi kalau biaya. Kalau penghasilan koreksi positif berarti nambah, kan gitu ya. Ini kalau di Kortek kayaknya otomatis ya. Ya, otomatis ya. Ini. Nah, yang sebelahnya itu terkait dengan ekualisasi. Ya. Ekualisasi apakah ini objek 21, objek 23 yang PPh final atau PPN. Ini sih memudahkan pengawasan baik kantor pajak. Ya. Tapi itu nggak ada nanti di Kortek nggak ada. Yang di Kortek cuma sampai kolom M. Gitu. Kalau selebihnya sih nggak ada. Gitu. Sudah selesai. Sudah. Bagus. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Nanda? Nanti banget sama juga nih. Ruwet banget. Yang satu lagi yang di WSBS itu sama juga. Kalau yang di WSBS itu cuman remapping aja. Oh. Ini Remapping neraca aja Oh, ya, ini. neraca. Dan di neraca ini hanya remapping dari akunnya perusahaan ke akunnya Kotex. Nggak mempengaruhi apa-apa. Jadi laporan keuangan itu kalau di pajak ada dua. Ada neraca, ada laba rugi. Tapi yang paling sering dilihat laba ruginya. Oke. Oke, Masya Allah. Langkah pertamanya selesai. Ada Bukan dulu langkah nih. pertama. Masih ada langkah-langkah selanjutnya, Pak? Ada, nanti selanjutnya kita Nanti masuk langsung ke Kotex. Kortek. Oh, Langsung ke Kortek. Ditunggu video selanjutnya, teman-teman. Gimana Nanda? Oh, mati. Oh, Jadi tadi ya? Enggak baru. enggak. Masih ada kameranya lagi. Ya, kamera ini Nah, aja. Ambil kamera master. tengah aja. Oh, kamera tengah. Siapa namanya? Bil, ayo Bil, duduk Bil. Ya. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan tentang SPT ya, Pak? SPT Badan. Video pertama tentang SPT Badan. tahap pertama. Tahap pertama ya, tahap Tahap awal pertama. aja udah ruwet banget ya Mas Iqbal. Ruwet banget. Daripada kalian pusing-pusing, mendingan langsung selesaiin aja ke konsultan pajak. Iya, jadi nggak salah langkah dan perusahaan juga tetap aman ya. Itu dia dong. Ini gajinya naikin nih, Pak. Saya ACC aja. Nggak tahu Bu Siap, Pak. Novi. Alhamdulillah akhirnya kita sudah berbuka. Jangan lupa buat udah nyala belum nih? Oh belum. Oke. Sip, udah. Dan alhamdulillah akhirnya kita sudah berbuka, itu adalah tandanya bahwa video kita harus selesai teman-teman. Tapi jangan lupa karena di video selanjutnya kita bakal ngebahas tentang Kortex ya bagus. Langsung dari Langsung, Korteknya, langkah SPT kedua. tahunan di Kortek. Yoi. Terima kasih untuk para jamaah semuanya. Ini jamaah-jamaah kita di sini para pembisnis ternyata. Wih, luar biasa. Alhamdulillah masa Allah tabarak. Makanya kalem-kalem ya. Iya makanya kalem-kalem. Ntar kalau pas udah ini langsung bilang, Pak Agus nih gimana ya? Pak Hanan gitu. Biasa. Apalagi Pak Hanan Atakwa tadi Di belakang ini biasanya ya. betul. Dan infonya di belakang udah ada yang mau foto bareng sama Pak Hanan Atakwa. Jadi nanti Masya mohon Allah. ditunggu dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa pantengin terus Suara Pajak karena update-update pajak bakal ada terus di sini. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Thank you semuanya. See you next video. Bye.